Jadi kopi ini kalau bagi saya seperti kehidupan ya. Kalau tempat dibilang strategis, kayaknya udah nggak relevan lagi ya. Karena di era digital sekarang orang justru nyari yang coffee shop yang nggak kelihatan masuk-masuk lorong itu kayaknya jauh lebih unik ya. Jauh lebih punya value. Semakin itu susah dicari, kayaknya semakin penasaran orang. Cuma kita ada beberapa menu yang memang kita konsen ke storytelling dan juga kaitannya erat sama Kota Palembang. Contohnya kita punya menu namanya es kopi kumbu kacang merah. Halangan atau rintangan itu bukan masalah, tapi bagaimana masalah ini bisa menjadi sebuah potensi. Nah itu sih sebenarnya. Halo bersama people, kembali lagi di podcast Kata Bersamo ya di spesial Ramadan ya. Nggak kerasa juga kita take-nya hari ini bulan Ramadan, bulan yang spesial ya. Dan nggak kalah juga bintang tamu ya, guest star kita hari ini spesial juga. Ada Kak Ian Muhazan. Boleh dong tepuk tangan. Kak, salam kenal. Siap, salam kenal Mas. Ya ini Kak Ian Muhazan ini adalah salah satu business owner ya, kedai kopi yang ada di Kota Palembang. Ini Agam Pisan ya? Agam Pisan. Agam Pisan. Nah jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng Kak Ian Muhazan. Dan dari yang aku research ya Kak ya, aku cari-cari di Instagram gitu. Kita kenalan dulu nih. Kalau dari yang aku kepoin di Instagram hampir 90% gitu ya. Postingan kakak itu kopi semua. Iya kan, dari awal aku sampai akhir-akhir itu kopi semua tuh. Nah ada apa nih? Kakak Ian sama kopi. Ada hubungan apa gitu? Oke, thank you Mas. Sebelumnya kenalin nama saya Ian. Ian Muhazan, biasa dipanggil Ian. Jadi saya adalah founder dari Agam Pisan Coffee Roaster. Jadi kopi ini kalau bagi saya seperti kehidupan ya. Kehidupan yang memang sampai saat ini menghidupin saya dan keluarga sebenarnya. Jadi kopi ini passion bagi saya. Jadi kita ngawalinya dulu memang sebagai profesional. Dulu tahun 2009 itu saya ngawalinya sebagai seorang barista. Oh barista dulu ya Kak Barista biasa. Akhirnya berkarir di dunia F&B. Ketika di tahun 2015 ilmunya udah cukup, kayaknya ilmu bisnisnya juga udah punya, memberanikan diri untuk bikin sebuah brand. Yaitu dulu sebelumnya namanya bukan Agam Pisan. Bukan Agam Pisan. Ya, tapi namanya dulu History Coffee. Kayaknya sambil berjalannya waktu berkembang, akhirnya rebranding menjadi Agam Pisan sampai saat ini. Oh, artinya menemukan gua tuh kopi banget itu dari 2009? 2009. Itu posisi kuliah, kan biasanya banyak tuh anak kuliah yang nyambi jadi barista gitu. Itu enggak? Enggak, dan kebetulan aku cuma tamatan SMA. Oke. Waktu tamat SMA, akhirnya dulu kan biasalah ya, anak-anak muda yang mencari jati diri. Siap. Merantau ke Jakarta. Oh, baristanya di Jakarta malah? Di Jakarta, di salah satu hotel lah di Jakarta dulu. Sebenarnya bukan baristanya banget, dulu sebagai tukang cuci piring lah. Dulu kalau bahasa kiranya itu namanya dishwasher. Oke. Nah kebetulan si dishwasher itu atau tempat cuci piring itu dekat sama bar. Jadi karena memang kita pengen, namanya anak rantau ya, kayak pengen belajar lebih. Kayaknya ada satu kesempatan diangkat jadi barista. Nah dari situ kayaknya, karena memang barista di hotel itu kan banyak ketemu sama orang tuh secara private ya, kayak banyak bule-bule datang, kayak wah keren kayaknya jadi barista nih, bukan hanya buat kopi, tapi bisa berinteraksi sama orang, bisa kenal banyak orang. Kayaknya ini passion aku sih, kayak keren banget ya jadi barista, bisa ketemu banyak orang, bisa kenal banyak orang, dan juga kopi itu bukan hanya sekedar kopi, ternyata ilmunya luas banget. Nah dari situ kayaknya aku memutusin, kayaknya aku harus serius deh di sini. Kayaknya alhamdulillah serius ya sampai akhirnya bisa punya bisnis sendiri. Artinya kalau kita ini dari 2009 itu jadi barista terus memutuskan untuk resign ya? Memutuskan untuk resign. Itu di 2000 berapa tuh Kak? Itu di 2014. 2014 langsung pulang ke Palembang? Iya, jadi sebelum 2014 tuh kula-kilir lah ya. Banyak dari barista ke sini, barista ke sana, kayak gitu di Jakarta. Akhirnya memutuskan untuk balik ke Palembang. 2014 ngelihat opportunity, ngelihat potensi di Palembang, ternyata bagus nih. Belum lagi kayak Palembang Sumatera Selatan ini itu adalah 2000 berapa? 2014 balik ke Palembang. Itu Cuma belum banyak ya? Baru punya modalnya itu di tahun 2015 baru mulai. Karena ngelihat wah di Palembang ini secara potensi ini bagus, itu yang pertama. Yang kedua, ternyata Sumatera Selatan ini adalah daerah penghasil kopi terbesar kayak gitu. Kayaknya aku harus punya punya sebuah misi, kayaknya harus ngangkat kopi Sumatera Selatan deh dengan bisnis ini kayak gitu. Betul. Kalau kita lihat di 2015 ya, itu udah banyak kah kedai kopi yang ada di Palembang? Kalau di Palembang nggak sebanyak sekarang ya. Mungkin hanya beberapa aja. Iya.
Artinya udah lama berkecimpung di dunia kopi gitu Iya. ya. Akhirnya menemukan passion dan membuat business owner gitu ya. Iya, iya. Agam Pisan. Agam Pisan. Oh, Agam Pisan. Nah, ini mungkin penasaran juga nih. Agam Pisan. Kalau kita mau beda katanya agam itu bahasa Oke. Palembang kah? Maksudnya kayak agam ya? Aku tuh agamnya sama Iya, tahu iya, kan iya. gitu. Betul banget. Iya kan? Jadi Pisan, tapi pisan itu bahasa bukan Palembang kan? bukan. Jadi sebenarnya dulu kan pertama kali kan namanya kan History Coffee ya. History Coffee. Jadi kita punya satu visi dan misi itu pengen menceritakan atau mengangkat sejarah dari kopi Sumatera Selatan itu sendiri. Nah, berjalannya waktu belajar bisnis, ternyata History Coffee ini itu nggak bisa didaftarkan di Haki. Gitu. Jadi karena udah ada yang pakai, akhirnya mau nggak mau kita harus ganti nama kan. Nah, kebetulan karena kalau kita buat sebuah produk itu harus ada storytellingnya ya. Nah, ada satu produk kita namanya Agam Pisan. Agam Pisan itu gabungan antara kopi Sumatera Selatan dan kopi Jawa Barat. Itu blend espresso sebenarnya. Kayaknya ini aja karena memang cukup laris manis, jadi kita yang jadi nama. Ketika diulik ternyata Agam ini bahasa Palembang betul tadi, yang artinya senang. Kalau Pisan itu kayak ngewakilin bahasa Jawa lah yang orang tahu banget jadi artinya. Jadi kalau digabungin senang banget. Jadi secara definisinya orang yang datang ke Agam Pisan merasakan kebahagiaan dan kesenangan sih sebenarnya sih itu. Sesimpel itu sih. Agam Pisan ya. Agam Itu Pisan. dari produk artinya ya pertama Dari ya. produk awalnya. Sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang masih ada. Itu yang OG atau originalnya? Itu ya yang original itu best espresso yang kita jual ke teman-teman sih sebenarnya. Tapi ini nanti deh kita bahas Agam Pisan, kita tarik lagi ke belakang ya. Oke. Sebelum kakak menemukan passion kopi tadi, itu kakak ngapain sebelumnya? Itu baru tamat SMA. Baru tamat SMA Baru langsung? tamat SMA langsung ngerantau ke Jakarta. Langsung dunia kopi ya? Langsung dunia kopi gitu. Langsung dunia Kayak kopi. langsung dipertemukan dengan dunia hitam ini ya. Gitu. Nanti mungkin ada pertanyaan nih, terakhir aja tapi dijawabnya. Apa kalau misalnya kopi ini hidup, apa yang pengen kakak sampein sebenarnya? Tapi nanti aja dijawabnya, oke, siap. di ujung aja itu. Siap. Jadi penasaran gitu. Oke, ini aku lihat juga tadi ya di Instagram selain 90% atau hampir 100% ya, Ya. postingan itu tentang kopi semua. Nah, aku lihat juga di bio kakak ya di Instagram itu ada jadi duta kopi Indonesia ya. Ya. Nah, itu boleh dijelasin nggak Kak? Oke. Ini kan gelar kan? Ya, alhamdulillah ya karena sebenarnya Duta Kopi Indonesia itu kayak semacam pemilihan ambasador kopi Indonesia itu se-Indonesia yang dilaksanakan di Jakarta kemarin. Kurang lebih ya kalau pendaftaran kayaknya lebih dari ratusan ya. Kayaknya yang tersaring itu ada kurang lebih 40, jadi 10 orang itu seluruh Indonesia. Kemarin di karantina, jadi tujuannya itu sebenarnya kayak memperkenalkan kopi Indonesia. Bahwa Indonesia ini kan adalah daerah penghasil kopi terbesar ya di dunia, salah satunya kan. Jadi kayaknya peserta itu benar-benar kayak mendeskripsikan tentang kopi Indonesia. Dan alhamdulillah kebetulan kemarin kepilih jadi juara 1, mewakili Sumatera Selatan. Winner ya? Winner. Wow, keren sih. Dan aku juga pengen tahu nih, kan Duta Kopi itu hampir mirip-mirip pageant gitu ya? Kayak ada karantinanya gitu kan. Dan kita tadi hampir ngobrol juga, hampir lengkap juga obrolannya, tapi mungkin di sini lebih lengkapnya. Siap. Tadi kan kakak bilang Duta Kopi Indonesia itu ada karantinanya gitu kan. Betul. Nah itu kompetisinya di mana tuh Kak? Kompetisinya kemarin di Jakarta, gedung apa gue lupa kemarin. Kayak di Jakarta itu kompetisinya. Jadi karantina itu selama 1 minggu kurang lebih. Jadi kayak diajarin tentang ilmu-ilmu tentang kopi. Misalnya kayak di hari pertama kita belajar tentang manual brew. Tapi semuanya di tentang situ barista. udah punya basic kopi ya? Maksudnya Rata-rata basic kopi sih. Oh, Rata-rata basic kopi dan rata-rata juga banyak kayak orang-orang yang udah pernah ikut duta-duta ya. Oke. 50%-nya orang kopi, 50%-nya orang-orang pageant kayak gitu sih. Oh gitu ya? Dan aku kan belum ada basic pageant ya maksudnya. Kayak catwalk segala macam itu kan nggak ada bisa. catwalknya juga ya? Iya, kayak apa? Kayak bener-bener kayak jadi kayak Putri Indonesia gitu. Jadi presentasi di depan panggung, dikasih pertanyaan oleh judges kayak gitu kan. Tapi seputaran kopi. Oh, Gitu. aku kira kayak Duta Kopi tuh ya cuman yang kayak dia bisa bikin kopi. Selain itu ya, ternyata ada catwalknya juga. Lebih detail lagi malah. Gitu sih. Bener-bener pageant artinya. Pageant banget ya. Iya. Selain itu juga kakak ini juga kan, Duta berprestasi. Pemuda berprestasi Sumatera Selatan ya. Yes. Itu tahun berapa? Itu tahun 2019. Semuanya 2019 ya? No, 2021, sorry. Oh, 2021. Iya, 2021. Itu juga kopi juga? Iya, yang berkaitan sama bisnis, kopi. Jadi kayak kita punya bisnis yang punya impact langsung ke masyarakat sih sebenarnya itu. Itu pemilihannya setiap tahun biasanya yang diadain oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Nah tuh, dia Mas.
Kalau mau ikut duta berprestasi, pemuda berprestasi ya. Bisa itu Kak ya? Bisa banget, bisa banget. Oke, ini artinya kalau misalnya kita ngelihat dari obrolan tadi ini duta kopi dulu ya. Owner dulu baru duta kopi gitu. Yes, betul. Iya, Jadi perjalanannya. Duta Kopi Indonesia itu sebenarnya setelah masuk ke dalam industri ini benar-benar knowledge-nya punya banyak impact juga di industri ini sih sebenarnya. Iya. Gitu. Jadi kayak memberanikan diri kayaknya aku bisa sih melakukan hal yang jauh lebih lagi kayak gitu. Itu sih. Iya. Apakah itu sebuah kebanggaan juga Kak mendapatkan gelar duta kopi Indonesia? Jelas kayak. Jelas. Apalagi se-Indonesia ya. Kayak gitu Iya. kayak wah Duta Kopi se-Indonesia bisa mengangkat nama baik Sumatera Selatan juga. Iya. Kebetulan juga Sumsel penghasil kopi juga jadi kayak punya rasa bangga sendiri memperkenalkan kopi dan budaya dari Sumatera Selatan gitu. Tapi itu memang perwakilan ya? Maksudnya Perwakilan. Kak Ian nih dari Palembang, Yes. dari Sumatera Selatan gitu? Betul. Artinya ada produk yang dibawakan, misalnya kayak kopi dari Lahat gitu? Ya, ada produk. Kemarin kebetulan kayak itu kan kita disuruh untuk menceritakan sebuah budaya atau kopi dari Sumatera Selatan. Kebetulan kemarin ngangkat kopi Pagar Alam. Pagar Alam. Ya, kebetulan kan Pagar Alam ini salah satu jenis kopi yang paling lama ya kalau di Sumatera Selatan dari zaman kolonial Belanda. Jadi aku banyak menceritakan, banyak mendeskripsikan tentang kopi Pagar Alam kemarin. Itu sih mungkin yang buat jadi juara ya kali. Iya. Nah ini juga penasaran juga nih. Aku pun juga penasaran nih. Ada nggak momen interestnya Kak Ian itu untuk jadi business owner gitu? Maksudnya apa nih? Selain ya memang dari dulu berkecimpung di dunia kopi gitu kan. Ada nggak alasan atau momen interest lah gitu? Sebenarnya karena memang keluarga dan orang tua memang dari bukan pekerja ya, memang rata-rata pedagang kayak gitu kan. Sebenarnya secara basically memang pedagang kayak gitu kan. Ketika tamat SMA memang kayaknya aku harus bisnis. Dan gak tahu kan bisnis apa kan, kayaknya harus mulai dulu dari zaman SMA tuh udah mulai kayak jualan ini, jualan itu gitu. Akhirnya menemukan passion ya di kopi. Kayaknya ketika aku gabungin secara basic sebagai seorang bisnis, gabungin juga di passion kayaknya akan jauh lebih menyenangkan sih sebenarnya. Iya. Tapi juga pasti apa ya, kalau misalnya teman-teman yang baru mulai bisnis gitu kan, ada ketakutan kayak, wah ini laku nggak ya? Produk-produk yang kita jual. Nah itu kan ada ketakutan itu kan. Itu gimana nih? Sebenarnya ketika kita modal terbesar dari bisnis itu sebenarnya adalah memulai. Gitu. Kadang apalagi kalau kita bicara bisnis, kalau nggak mulai ya kapan sebenarnya. Jadi pertama kali ketika aku memulai bisnis kayaknya aku harus mulai dulu. Nah jadi ketika laku atau nggak laku itu nanti urusan belakang. Akhirnya mulai itu dan nggak sempet kayak sekarang, maksudnya kayak berkembang pesat kayak sekarang ya. Dulu ngawalinnya jatuh, nggak ada yang beli segala macam. Akhirnya itu menjadi sebuah proses pembelajaran. Sambil kayak belajar gimana sih cara membranding yang benar, marketing yang benar, atau keuangan yang bagus itu seperti apa. Akhirnya sambil belajar itu sambil memperkuat mentality sih sebenarnya. Siap. Gitu. Itu belajar sendiri kayak? Kan biasanya banyak juga nih business owner yang partner gitu ya. Ini sendiri ya? Alhamdulillah sendiri. Dari dulu sendiri? Dari dulu sendiri. Walaupun memang ada beberapa kayak investor masuk, kita ngembanginnya secara besar ya. Karena pengennya memang bisnis ini bukan hanya sekedar bisnis yang kecil, tapi bagaimana bisnis ini berdampak besar juga. Makanya kita harus butuh dengan banyak orang, support dari banyak orang sih sebenarnya itu. Nah ini boleh tahu nggak modal awal gitu? Modal awal itu apakah dari orang tua, apakah pinjam bank? Kan banyak kan kayak gitu kan? Aku ingat banget modal awal dulu 3 atau 4 jutaan kalau nggak salah. Itu malah modal dari setelah aku resign ya. Ngumpulin duit segala macam itu sekitar 3 atau 4 jutaan. Kebetulan dulu pertama kali banget Agam Pisan itu kan atau History Coffee dulu ngawalinnya memang bukan kayak kita punya ruko segala macam ya. Kita dulu di pinggir jalan. Pertama kali banget itu di Jakabaring dulu. Jadi kayak bentukannya itu kayak angkringan gitu. Kayak cuma pakai gerobak doang, gerobak itu pun dipinjemin gerobaknya, inget banget. Kursi meja disupport sama teman-teman kayak gitu kan. Akhirnya berkembang. Artinya mulai dari yang kayak bener-bener kan ada kan, aku lihat di bio Agam Pisan itu kopi keliling ya. Itu mungkin masih untuk sejarah kali ya. Iya betul. Maksudnya dari keliling-keliling gitu dengan modal yang seadanya gitu kan. Baru membuat tempat yang lebih proper. Ya. Sebenarnya itu salah satunya tadi ya. Ketika mengawalin, kalau kata orang Palembang tuh jangan terlalu gede-gede banget.
Oke, mulailah dulu dari yang kecil sambil kalian belajar. Akhirnya ketika belajar itulah adalah proses bertumbuhnya untuk kita menjadi besar sih sebenarnya. Gitu. Daripada kita dari besar akhirnya ke nol, mending dari nol tapi jadi lebih gede sih sebenarnya kayak gitu. Itu selalu prinsip yang aku pegang ya kayak gitu. Kita sambil proses belajar akhirnya menjadi jauh lebih besar. Oke, ini buat teman-teman yang mau mulai bisnis ya. Tapi kalau misalnya ada modal besar ya nggak apa-apa juga kan. Kalau mau buat langsung besar juga, kan. Gak apa-apa. Itu justru privilege ya. Maksudnya ketika ada modal gede dan lo yakin kenapa enggak kayak gitu. Tapi ini kan kita bicara ketika nggak ada modal. Bener. Jangan terlalu nekat juga kayak harus semuanya ada enggak. Kita lebih baik dari kecil dan belajar kayak gitu. Tapi memang ada kayak ketakutan yang tadi ya. Artinya memulai dulu gitu ya. Hasilnya itu belakangan lah gitu ya. Hasilnya belakangan. Ketakutan itu pasti sih sebenarnya. Siapa sih yang nggak takut rugi segala macam. Cuma ketakutan itu dilawan oleh mental yang udah kebentuk kayak. Ya, kalau aku nggak mulai ya kapan lagi? Harus mulai kayak gitu. Akhirnya mulai. Ya itu ketakutan tadi akhirnya terlaksana juga akhirnya rugi segala macam. Cuma ketika berjalan mental semakin kuat ya itu semakin menumbuhkan pembelajaran. Ketika jatuh di lubang yang sama nggak mungkin harus ngulangi lagi. Harus belajar lagi, buat lagi dan lain. Iya, artinya kalau misalnya kayak ada lubang besar tadi ya, kalau kata kakak ya, kita udah pernah ngelewatin ini nih. Harusnya kita lewat dari jalur yang lain ya gitu ya. Betul. Oke, ini aku juga penasaran nih. Tantangan selama menjalani bisnis owner ini, ada kak? Kalau tantangan banyak ya, banyak banget. Terutama yang berkaitan dengan operasional, misalnya kayak ketika kita bentuk sebuah bisnis, artinya kita punya banyak tim kan gitu kan, dan meng-hire atau meng-create sebuah tim itu nggak gampang kayak gitu kan, kayak masing-masing punya watak, misalnya kayak barista A ini harus benar-benar diajarin dari mulai pelayanannya, hospitality-nya dan lain sebagainya kayak gitu. Ketika urusan barista selesai, ada urusan anak-anak yang lain, waitersnya seperti apa. Nah itu sebenarnya tantangan terbesarnya adalah mencari SDM yang memang bagus kayak gitu. Itu dan nggak gampang sebenarnya itu sih. Sambil berjalan waktu ya ketika itu di operasional ya. Kita bicara bisnis kayak ngembangin bisnisnya ini mau seperti apa ke depannya. Agam Pisan Coffee ini mau dibawanya seperti apa gitu. Marketnya siapa, apa yang harus dilakukan 10 tahun ke depan itu mau jadi seperti apa. Nah itu. Jadi ya sebenarnya kalau dibilang jadi pembisnis itu ya nggak enak. Karena waktunya 24 jam. Tapi ketika itu dilakukan secara konsisten, hasilnya akan luar biasa. Gitu. Iya sih, kadang orang bilang, wah enak jadi pengusaha aja deh, banyak uangnya. Ternyata juga gawainya 24 jam jadi, malah ya. Kalau udah mutusin untuk jadi seorang pembisnis, lo harus mutusin untuk untuk mengeluarkan seluruh isi pikiran dan waktu kalian gitu. Kalau misalnya stres, capek ya itu biasa sebenarnya. Gitu. Tapi ini tadi kakak juga sempat menyinggung nih, Agam Pisan ini udah berdiri berapa tahun artinya kak? Kalau secara permerekan kita baru 3 tahun 4 tahun untuk terakhir Agam Pisannya Agam Pisan. Cuma ketika mulainya dari Story Kopi itu dari tahun 2015. 2015 sekarang hampir 10 tahun ya. Wow, 10 tahun ya. 10 tahun lama tuh. Lama. Biasanya setahun aja ada yang nggak nyampe tuh biasanya. Iya. Ada aja ya. Karena itu tadi kita mulainya dari kecil, kita mulainya dari proses belajar, akhirnya bertumbuh, berkembang, ya itu tadi. Jadi kita memang punya cita-cita dan mimpi yang besar bagaimana Agam Pisan ini bukan hanya sekedar bisnis, tapi bisa bermanfaat untuk orang banyak. Oke, gitu. Itu banyak ya artinya tantangan ya kak ya? Banyak sekali. Nah ini kita masuk ke kata bersama segmen Ramadan ya. Tantangan selama Ramadan nih kak. Kan biasanya, aku nggak tahu ya, banyak juga aku kenal business owner. Itu biasanya kalau bulan Ramadan itu agak, ini pemasukannya agak kecil lah. Oke. Sebenarnya dibilang tantangan nggak juga ya. Karena memang kita udah melewatinya hampir setiap tahun ya. Gitu. Betul. Cuma lebih tepatnya kayak Ramadan ini harus mengeluarkan kos lebih gede kan. Karena bukan hanya bayar gaji kan gitu, harus bayar THR juga kan. Iya benar. Jadi kayak lebih ke itu sih. Kedua ya memang sebenarnya Ramadan ini adalah momentum sih. Sebenarnya momentum bagaimana ya kayak kita ketika kita melewatin COVID-19 kemarin ya. Bagaimana penjualan sedikit segala macam. Nah justru ya, COVID-19 kita alamin juga ya. Kita ngalamin bahkan bisa kuat, bisa bertahan kayak gitu. Nah Ramadan ini kita jadiin momentum kayak artinya kita bisa buat program-program atau program buka bersama dan sebagainya atau buat revenue yang lain untuk
menaikkan penjualan sih sebenarnya. Oke. Gitu Artinya selama Ramadan ini boleh dilap dulu Kak, nggak apa-apa. Iya. agak berkeringat ya. Agak panas Bulan ya. puasa Oke. teman-teman. Kita take-nya ini ya lumayan lah ya. Agak panas ya. Iya. Padahal masih pagi sih. Oke, artinya udah lama juga kan dari 2015 ke 2025. Iya, betul. Masuk juga, tadi kan aku nanya tentang Ramadan gimana tantangannya, artinya juga dulu malah lebih ini ya, Iya. COVID-19 kan 2 tahun kan ya? Wah, itu bener-bener ini banget ya, ngeri banget ya. Ngeri banget ya. Kan memang kita diharuskan di rumah kan? Iya. Artinya kalau orang mau ke kafe gitu, ke kedai kopi itu kan agak susah ya? Iya, Nah iya. itu gimana cara bertahannya Kak? Kalau kemarin kita ngakalinnya dengan apa ya? Dengan online kemarin, Oke, online. iya, Terus kayak kita melakukan pengiriman secara gratis. Terus kemarin COVID-19 kemarin kita bikin coffee to go jatuhnya kayak orang bisa beli melalui langsung dari mobil. Hal-hal seperti itu sih sebenarnya kayak inovasi-inovasi produk lah sebenarnya. Iya. Artinya Gitu juga kalau misalnya kita mau mulai bisnis gitu ya, kita harus muter juga otak ya. Iya, Kalau iya. misalnya kayak lagi COVID, gimana caranya kita tuh bisa survive gitu ya. Iya. Dan itu sebenarnya itu pembisnis sejati ya seperti itu sebenarnya. Jadi halangan atau rintangan itu bukan masalah, tapi bagaimana masalah ini bisa menjadi sebuah potensi. Nah itu sih sebenarnya. Keren sih. Nah kalau tadi misalnya aku nanya tantangan, hal seru deh. Ya. Hal seru yang kakak alamin. Pasti banyak kan dari 2015 sampai ke 2025. Maksudnya hal seru ini kayak kocak juga boleh. Misalnya kayak entah itu ditipu kayak gitu. Iya. Ada nggak? Kalau ditipu banyak ya, banyak sama teman dan lain sebagainya. Cuma hal yang paling seru adalah ketika bisnis ini nih bisa berkolaboratif kayak gitu. Jadi kayak bukan hanya tentang bisnisnya aja, bagaimana kita bisa ketemu banyak orang, terutama di lingkup ekonomi kreatif. Jadi kayak kopi ini kan ketika bicara kopi bukan hanya kopi, tapi ada teman-teman musisi, ada teman-teman fotografer, ada teman-teman community. Nah, jadi memperbanyak relasi itu kayaknya jauh lebih seru kayak kemana-kemana aja kita bisa kenal banyak orang. Nah itu di lingkup bisnisnya. Ketika kita bicara tentang kopi ya, kalau di kopi ini aku kan sering banget kayak beberapa keluar kota kayak gitu, ikut kompetisi kopi misalnya. Jadi ketika ke Indonesia lainnya itu bisa kenal banyak orang melalui kopi. Jadi serunya itu, jadi kenal banyak jejaring, kenal banyak orang, kenal banyak dengan teman-teman komunitas. Nah itu akhirnya ngebuat kita bisa melakukan hal banyak di bisnis kita sebenarnya itu. Menumbuhkan relasi lah gitu ya. Betul. Iya. Tapi ini juga aku tadi kan kakak sempat ngomong juga nih untuk nge-build ya, maksudnya dari SDM dari Agam Kisan gitu. Nah itu kakak menurunkan ilmu tersebut atau maksudnya gimana tuh cara membentuk karyawan-karyawan tadi lah? Nah itu tadi, karena memang sudah ada basic sebagai pekerja Yes. atau sebagai profesional di bidangnya, jadi beberapa hal memang kita tularkan ke teman-teman atau ke tim bagaimana cara menyeduh kopi yang baik, minimal skill lah, dan juga pelayanan yang bagus itu seperti apa. Nah terlebih itu selama beberapa tahun ini aku juga kan banyak konsen kayak kita belajar tentang bisnis, punya mentor juga di dunia bisnis, banyak ikut tentang program-program tentang bisnis. Jadi banyak hal yang aku pelajarin, yang aku terapin dan aplikasikan ke bisnis sih sebenarnya. Karena sebenarnya kayak bisnis itu nggak sesimpel itu. Lo harus benar-benar tahu siapa yang akan beli produk lo, marketingnya seperti apa, brandingnya seperti apa. Bahkan ketika lo dapet duitnya ini mau dikelolanya seperti apa. Nah itu banyak sekali yang harus benar-benar dipelajarin nih. Artinya dari pengalaman-pengalaman dari Kak Ian yang sudah dapatin itu juga disalurin ya buat teman-teman karyawan dari Agam Kisan gitu betul ya. Betul banget. Karena banyak coffee shop ketika dilihatnya bagus secara market bagus, Looks juga gitu ya. secara look bagus. Ketika jalan bisnisnya berantakan, manajemennya berantakan, akhirnya 1 tahun 2 tahun nggak bertahan gitu. Nah Agam Kisan bisa bertahan selama hampir lebih dari 5 tahun, yaitu karena proses belajar. Dan sampai saat ini pun aku benar-benar masih sangat belajar tentang bisnis itu, bagaimana ngebuat atau meng-create bisnis ini jauh lebih besar dan jauh lebih bagus. Gitu. Tapi dari perjalanan itu Kak, maksudnya belum ini kan, maksudnya kayak kita kan dari belajar. Nah momen kayak langsung ada gitu momennya untuk kita dapetin, oh ini kayaknya udah momen, ini tahun gua nih misalnya. Jadi waktu itu kan jadi Story Coffee, kita rebranding. Nah itu COVID-19 kemarin, akhirnya secara bisnis bagus, cuma pada saat waktu di COVID-19 itu
kita nggak sanggup lagi untuk meneruskan di ruko. Kemarin kan di ruko kan. Mau nggak mau akhirnya kita tutup. Cuma secara model bisnis kemarin tuh B2B, kita memang supply biji kopi, itu masih bagus banget. Akhirnya cari tempat, dapat di satu tempat yang ikonik. Itu di Pasar 16 kemarin. Jadi kita salah satu di Pasar 16, kita ngebangun ekosistem baru, bagaimana kita mengangkat bukan kopinya, tapi mengangkat sejarah di Pasar 16-nya. Dan itu pecah banget, itu rame banget di Pasar 16 kemarin. Dan waktu di Pasar 16 itu, aku dapetin salah satu program mentoring bisnis dari salah satu bank di Indonesia. Itu belajar banyak tentang bisnis, dapat pengelolaan dana dan lain sebagainya. Nah itu jadi momentumnya bagus banget. 1 tahun di Pasar 16, akhirnya pindah jauh tempat yang lebih gede. Dan sekarang juga bisa buka cabang lagi. Nah itu kayaknya momentum di tahun 2024-2025 ini adalah momentum yang bagus banget untuk Agam Pisang sih menurutku. Di 2024? 2025, yes. Iya. Ini setelah berjalan 10 tahun ya, 2 tahun terakhir ini yang bagus jangan banget. dilupain ya, jangan dilupain tahun-tahun sebelumnya ya. Betul. Iya sih, kadang orang lihat, wah gila sih, udah besar banget gitu ya. Amin, padahal kita tuh udah ngejalanin dari 2015 udah berdarah-darah banget. Iya. Tapi ini kalau ngelihat kita kan di Palembang udah lumayan banyak nih ya, kedai-kedai atau kafe-kafe yang bertaburan di kota Palembang. Nah ini buat kakak sendiri menjadi sebuah saingan kah? Atau pertemanan malah? Coba gimana tuh? Secara naluri ya wajar lah kalau kita bicara, wah banyak banget coffee shop, wah banyak banget kompetitornya. Ya secara naluri ya kompetitor semakin banyak. Cuma secara bisnis kita nganggapnya teman-teman coffee shop ini bukan kompetitor, tapi semacam kayak semakin banyak gula, semut akan semakin banyak datang ya. Aku nganggapnya gitu, semakin industri ini berkembang, artinya pelanggannya juga akan berkembang. Nah, tinggal bagaimana kita ngebuat bisnis kita itu punya market yang jelas. Jadi kalau misalnya di Agam sendiri kan, secara unique selling point kan, kita adalah coffee shop yang bukan hanya mengangkat tentang kopi lokal, tapi budaya dan juga sejarah lokal yang ada di kota Palembang. Oh itu gimana maksudnya? Jadi kita, Agam Pisang itu kan sekarang berada di tepian Sungai Musi. Jadi secara storytelling, kita lebih banyak menceritakan tentang Sungai Musinya, bagaimana kita mengajak anak-anak muda untuk kembali ke sungai. Nah itu sebenarnya menjadi sebuah ciri khas atau pembeda yang kuat dari coffee shop yang lain. Jadi alasan kuat untuk orang datang ke Agam Pisang karena ada Sungai Musi, vibe-nya, ambience-nya. Bukan hanya tentang kopinya sebenarnya itu sih. Iya sih, gitu. Kalau ngomongin tentang aku nih kayak, aku tuh jarang banget orangnya tuh kayak nongkrong gitu. Apalagi aku tuh juga gak suka yang namanya kopi. Bukan gak suka sih, gak sering lah minum kopi. Nah ini mungkin ada kopi dari Agam Pisang yang mungkin bisa, apa ya, kayak beda dari kopi yang lain. Ada gak produknya? Mungkin aku yang gak suka kopi ini bisa suka tuh. Jadi secara produk ya, kalau kita bicara tentang kopi itu ada banyak jenisnya kan, ada Arabica, ada Robusta, ada Liberica. Nah di Sumatera Selatan sendiri itu kan penghasil kopi Robusta. Nah Robusta itu kan kafeinnya tinggi, jadi lumayan pahit, lumayan deg-degan. Robusta itu ya? Robusta. Jadi kalau misalnya baru mau ngawalin minum kopi, ada baiknya minumnya Arabica. Karena lebih manis. Lebih manis, lebih slow kopinya, lebih lembut kopinya, dan kafeinnya lebih rendah. Jadi nggak terlalu bikin deg-degan. Gitu. Nah kalau di Agam Pisang kita punya jenis Liberica. Nah jadi Liberica ini di tengah-tengah ya, nggak ke Robusta, nggak ke Arabica. Wanginya jauh lebih lembut, terus rasa kopinya jauh lebih slow, lebih manis juga. Nah jadi kopi Liberica ini kita namanya Kembang Desa. Kembang Desa. Kita terinspirasi dari seorang petani. Jadi petaninya ini punya anak. Punya anak gadis gitu. Yang sekarang kakak biniin? Bukan. Jadi dia itu tinggal di tengah hutan bapak itu, petani kopi. Nah anaknya itu kayak apa ya, segala sesuatu yang dilakukan oleh si petani ini, si anaknya perempuan ini ngebantuin. Nah jadi kita terinspirasi, kita namain produknya ini jadi Kembang Desa. Dan sekarang itu jadi best sellernya di Agam Pisang. Serius? Iya. Ketika ada orang tanyain, apa sih kopi yang enak atau single origin yang enak, kita ada single origin namanya Kembang Desa dengan jenis Liberica. Gitu. Ini jadi dan harus dicobain nanti. Nah itu, karena ini harusnya ada di sini nih harusnya. Karena bulan Ramadan kan, jadi kayak kita nanti aja pas buka puasa kan kita ke Agam Pisang misalnya. Jadi buat teman-teman nih kalau misalnya pengen nongkrong yang kayak
ngelihat Sungai Musi gitu, Betul. bisa ke Agampisan gitu ya. Betul, kayak betul. Bisa nyobain beberapa pilihan kopinya kayak Yes. Kembang Desa. Yeah. Nah kalau makanannya itu Makanannya kita sebenarnya variatif ya, standar lah. Cuma memang lebih banyak makanan-makanan Palembang. Yes. Ada pempek yang pastinya. Yes. Terus ada makanan besar tuh ada pindang-pindangan. Ada pindang Kak? Pindang-pindang ada Jujur, juga. aku tuh suka banget pindang. Harus cobain deh pindang. Pindang apa, Kak? Pindang patin. Aduh. Jadi ikannya kita bisa mancing di depan langsung dimasak. Itu bohong itu. Masa langsung minta dimasakin gitu ya. Tapi memang itu ya Kak, maksudnya view-nya tuh Sungai Musi ya? Sungai Musi. Oke. Jadi sebenarnya sekarang kan lagi rame Sungai banget. Musi tapi ada amperanya kah? Amperanya justru nggak kelihatan banget. Nggak kelihatan banget. Cuma memang kita kan berada di daerah Kuto, itu daerah 13 Ilir. Jadi daerah 13 Ilir ini salah satu daerah vintage di Palembang. Jadi salah satu daerah pusat perdagangan di kota Palembang. Jadi kayak banyak bangunan-bangunan lama. Dan tepatnya kita dulu itu bekas gudang kopi tahun 70-an. Itu peninggalan Belanda. Jadi kalau pengen ngerasain sensasi atau Palembang tempo dulu, 13 Ilir ini menjadi salah satu tempat Palembang tempo dulu yang bisa kita lihat secara langsung. Jadi bangunannya masih bangunan-bangunan tua. Terus juga di 13 Ilir kan banyak orang-orang keturunan India, keturunan Arab, habaib segala macam itu masih banyak di situ. Jadi ngerasain vibe Palembang tempo dulu ya di situ. Oke, nah Gitu. apakah pemilihan tempat yang strategis itu penting Kak? Karena banyak juga ya, kayak kita tahu konten-konten yang ada di TikTok itu hidden gem. Maksudnya hidden gem kan artinya tempatnya tuh nggak terlalu yang kayak strategis, banyak orang gitu kan. Nah itu apakah penting juga sebenarnya? Oke, kalau pendapat saya, kalau dibilang penting itu nggak relevan lagi ya sekarang. Karena apa? Sebenarnya itu tadi, justru kebanyakan coffee shop yang rame, justru yang masuk-masuk dalam gang segala macam. Nah sebenarnya tempat strategis itu fleksibel ya, maksudnya kayak bisa dibilang bagus, bisa dibilang juga enggak. Karena apa? Sekarang di era digital, era media sekarang ya orang akan jauh lebih mudah sebenarnya mencari keberadaan coffee shop. Nah, cuma yang penting adalah fasilitasnya sebenarnya. Kayak tempat parkir segala macam. Kayak lebih seperti itu sih sebenarnya. Itu. Kalau tempat dibilang strategis, kayaknya udah nggak relevan lagi ya. Karena di era digital sekarang orang justru nyari yang coffee shop yang nggak kelihatan masuk-masuk lorong itu kayaknya jauh lebih unik ya. Jauh lebih punya value. Semakin itu susah dicari, kayaknya semakin penasaran orang. Gitu. Makanya di Agampisan itu, kita kan kalau malam itu jalannya gelap, belum lagi banyak jalan rusak segala macam ya. Belum lagi daerah 13 Ilir itu ya dikenal sebagai daerah yang agak ekstrim ya kayak gitu kan. Kalau malam kita masuk lorong kecil, nggak ada plang segala macam dan bisa rame, itu karena kekuatan digital tadi. Iya. Artinya main di digital juga ya Kak? Yes. Nah itu maksudnya nge-hire KOL kah? Ya. Atau dari Agampisannya sendiri membuat konten gitu atau gimana? Konten. Karena memang kontennya ini kan kita banyak, kita lebih concern ke storytelling sama ke branding ya sebenarnya kayak. Kita pengennya dikenal Agampisan ini bukan hanya tentang kopinya, tapi bagaimana anak-anak muda datang bangga dengan produk lokal sebenarnya. Bangga dengan coffee shop lokal. Nah itu yang kita buat. Jadi kita lebih banyak menceritakan tentang ya Palembangnya tadi, bahwa ini adalah daerah perdagangan, daerah Sungai Musi, mengajak anak-anak muda untuk kembali ke sungai. Nah hal-hal seperti itu yang kita angkat dan kita ceritakan sebenarnya. Oh artinya itu ya pembeda dari kopi-kopi lain lah gitu, betul. tempat-tempat kopi lain gitu. Yes, itu. Karena kalau kita bicara bisnis kayak gini, Mas punya bisnis, aku punya bisnis. Kita sama-sama bisnis kopi nih. Kalau ditanya, apa alasan kuat aku harus datang ke kopi Mas? Ketika dijawab, aku punya kopi yang enak, belum tentu. Yes. Tempat lain pasti punya kopi yang lebih enak. Tapi ketika kita dijawab, misalnya aku nih, kenapa alasan kuat untuk orang datang ke Agampisan? Kita punya ambience dan vibe yang beda daripada tempat kopi yang lain. Karena kita mengangkat budaya lokal dan juga sejarah dari kota Palembang itu sendiri. Ketika datang, kalian bisa ngelihat suasana Palembang tempo dulu, Sungai Musi dan lain sebagainya. Gitu. Oh, di situ ada live music juga Kak? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi bener-bener kita paksa orang bener-bener menikmati produk dan vibe-nya sih. Wah itu sih. Gitu. Karena ada beberapa juga ya, maksudnya orang yang pengen datang pengen tenang gitu ya. Pengen kayak ngerjain sesuatu tapi sambil bengong-bengong doang gitu kan. Betul. Itu yang bisa dicari di Agampisan ya? Yes, itu. Jadi kayak nge-chill sore-sore kayak gitu kan. Ngabuburit ya? Iya, menikmati senja gitu kan. Itu sih sebenarnya lebih kayak gitu. Nah untuk harga sendiri boleh nggak? Maksudnya apakah di situ yang kayak
mahal atau biasa aja normal gitu? Harga normal sih, Normal standar dimulai dari 20 sampai 30 ribuan lah ya. Normal lah ya kalau di Palembang ya. Iya. Ini artinya buat teman-teman mungkin kalau misalnya kayak pengen nongkrong, nge-chill bareng gitu ya, apalagi di bulan puasa kayak pengen nih booking tempat, Iya, betul. ya kan untuk bukber bisa juga di Agam Pisan ya. Bisa. Iya. Ini cabang emang ada beberapa? Sekarang alhamdulillah udah ada 2. Ada 2. Semuanya di tepian Sungai Musi semua. Oh, gitu ya. Jadi pengen nih. Tapi kalau sekarang masih puasa gitu ya. Nanti aja deh. Nah, ini aku juga tadi bikin pertanyaan nih Kak ya. Mungkin di beberapa tempat kedai kopi tuh rasa kopi itu penting banget kan. Nah, ini cara menciptakan kopi yang nggak cuma enak, tapi juga kayak memorable gitu ya di orang-orang. Wah, gua nyobain kopi di Agam Pisan nih, kayaknya pengen kesana lagi. Nah, itu gimana kok? Adakah kayak ngeracik-racik kopinya gitu? Iya. Karena memang secara basic aku adalah barista. Yes. Jadi aku dianugerahin untuk lebih mudah meng-R&D sendiri kopi atau menu-menuku juga sendiri. Jadi kita kalau menunya variatif ya, standar juga kayak coffee shop lain. Cuma kita ada beberapa menu yang memang kita konsen ke storytelling dan juga kaitannya erat sama Kota Palembang. Contohnya kita punya menu namanya es kopi kumbu kacang merah. Yes. Tahu kumbu ya? Kumbu tahu. Kumbu itu Manis makanan kan? khas Kota Palembang kan. Jadi kita menggabungkan makanan lokal sama kopi. Jadi sebuah inovasi. Ini kopi kumbu yang dipunyain cuma di Agam Pisan doang. Ini coba kalau misalnya aku nih Kak ya, ke Agam Pisan. Aku harus nyobain yang mana nih? Banyak makan ini. Kalau minuman, kalau kopi susu cobain kopi kumbu. Kopi kumbu. Terus kita punya es kopi susu Gulopuan. Tahu Gulopuan nggak? Gulopuan apa ya? Kayaknya Gen Z banget ya, nggak tahu Gulopuan ya. Kelihatan ya Gen Z ya. Kalau Gulopuan itu Gitu. kalau Gulopuan itu susu. Oke. Susu kerbau yang difermentasi itu khas Oku ya. Oku atau Oki kayak gitu. Dan itu banyak dijual di Masjid Agung tuh kalau hari Jumat. Nah, Gulopuan itu makanan lokal tradisional Palembang zaman dulu banget. Nah, itu kita angkat, kita develop jadi sebuah minuman namanya kopi Gulopuan. Gitu. Jadi itu salah satu menu variatif yang ada di Agam Pisan. Nah, itu kalau yang kopi hitamnya atau originnya itu tadi yang Kembang Desa tadi. Kembang Desa. Jadi kita menciptakan sebuah memori dengan menciptakan narasi-narasi tadi bahwa kopi ini terinspirasi dari petani-petani lokal Sumatera Selatan dan ini kopi khas Sumatera Selatan. Dan itu yang ngebuat orang balik lagi. Ketika datang misalnya ada yang sering, Mas Kembang Desanya yang satu. Gitu ya? Gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu sih kita kalau lebih konsen kayak gitu. Iya. Nah untuk makanan sendiri karena mungkin ada juga kan beberapa konsumen gitu pengennya makan gitu kan. Nah itu biasanya orang paling best seller untuk makan apa tuh Kak? Kalau best seller kita punya empek-empek ya. Pempek ya? Empek-empek, cuma memang, nah itu nih kita pempeknya lebih ke pempek rumahan. Iya. Tahu pempek hitam nggak sih? Nggak tahu ya? Nggak tahu juga. Pempek hitam. Jadi kita punya nama menu namanya pempek hitam. Itu pempek hitam tuh dari kulit tenggiri ya. Itu sebenarnya sama kayak pempek kulit. Cuma ini full dibikin pempek bukan dari kulitnya. Tapi pempek hitam itu dicampur sama ikan apa ya? Pokoknya ikan hitam kayak gitu. Jadi namanya pempek hitam. Jadi makanan-makanan lokal Palembang. Nah ini kita lagi develop namanya pempek nasi. Pempek nasi. Kalau dulu kan kalau wong Palembang Ida kebeli ikan, jadi dia pakai nasi yang kemarin dibikin pempek, namanya pempek nasi. Nah, tapi kita develop jadi sebuah makanan yang punya value. Nah, hal-hal seperti itu yang pengen kita angkat sebenarnya. Gitu. Oke, kalau pindang tadi juga nggak kalah ini ya? Gak Karena kalah. gue tuh pengen banget nih nyobain pindang ya, sama yang kumbu tadi kayaknya. Kumbu, siap. Enak ya. Jadi lapar ya. Masih lama loh. Oke. Selanjutnya nih mungkin kita dari sisi bisnisnya ya. Ini mungkin banyak juga orang-orang yang terinspirasi dari Kakak, apalagi yang sudah nonton dari awal gitu ya. Orang-orang yang baru gitu ya pengen nyoba bisnis. Nah, ada nggak tips dari Kakak sebagai business owner gitu untuk teman-teman yang baru mau mulai bisnis gitu? Ada nggak Kak tipsnya? Kalau ini pendapat pribadi ya. Pertama, ketika lo yakin bahwa lo punya skill yang bagus, lo mulai aja dulu. Jangan pikiran ini rugi atau enggak segala macam. Yang penting mulai. Nah, mulai itu sebenarnya itu adalah proses belajar. Proses belajar dan proses bertumbuh. Kedua, ketika buka bisnis akan jauh lebih bagus ketika bisnis itu sesuai dengan
kesukaan atau hobi atau passion dan lain sebagainya itu akan jauh lebih menyenangkan kan gitu. Karena kalau udah jadi passion sebenarnya mau laku atau enggak yang penting aku seneng kayak gitu kan. Gitu. Tinggal proses belajar. Dan yang paling terakhir sih sebenarnya adalah ketika sudah menjalani bisnis jangan lupa untuk konsen dan belajar di dunia bisnis itu sendiri. Karena variabel bisnis itu kan banyak, bukan hanya tentang bicara industrinya aja, tapi kita bagaimana mengelola keuangannya, bagaimana mengelola SDM-nya, bagaimana bisnis ini harus besar, 10 tahun atau 20 tahun ke depan bisnis ini akan menjadi seperti apa. Dan yang paling penting terakhir adalah tujuan buka bisnis. Kalau tujuannya adalah uang, lo nggak akan mendapatkan hal itu. Tapi kalau tujuannya ada sesuatu atau ada something, misalnya contoh, aku buka bisnis untuk merubah hidup. Itu ketika merubah hidup dan mengubah dunia, lo akan mendapatkan sesuatu yang bagus seperti itu. Tapi kalau tujuannya aku bisnis pengen kaya, dan itu nggak akan mendapatkan. Dan itu yang sudah aku jalanin kayak gitu. Ketika aku punya bisnis nanti aku pengen banyak duit, pengen kaya segala macam misalnya. Akhirnya aku nggak mendapatkan hal itu. Tapi ketika tujuannya dirubah, aku pengen ini bermanfaat untuk orang banyak, aku pengen mengubah dunia dari bisnis ini. Akhirnya sebuah keberkahan itu didapetin. Dan proses belajar itu akan jauh lebih mudah. Itu sih menurutku. Wah keren ya. Untuk potongan TikTok keren itu ya. Tapi ini aku juga ngelihat di bio kakak ya. Punya mimpi besar bersama Agam Pisan. Nah itu maksudnya gimana tuh kak? Apa tuh? Mimpi besar bersama Agam Pisan tuh apa tuh? Jadi itu tadi ketika kita punya bisnis, lo harus punya mimpi sebesar-besarnya. Nah jadi aku punya mimpi besar Agam Pisan ini bisa buka bukan cuma di Palembang ataupun bukan di Indonesia, tapi aku pengen mengangkat budaya lokal dan kopi lokal ini di dunia. Aku pengen suatu saat nanti Agam Pisan ini buka di luar negeri, baik di Asia lainnya ataupun di Eropa. Nah sebenarnya itu mimpi besar yang aku kejar dari sekarang. Kita punya visi dan misi, bagaimana cara mengejarnya itu dimulai dari sekarang itu konsisten melakukan banyak hal yang baik, konsisten melakukan pertumbuhan yang bagus, konsisten untuk terus belajar. Akhirnya kita nggak pernah tahu suatu saat mungkin di tahun depan Agam Pisan udah buka di Amerika misalnya. Kita nggak tahu. Yang penting bermimpi karena mimpi itu gratis. Nah betul. Betul. Mimpi itu gratis juga. Dan buat teman-teman juga yang tadi pengen mulai bisnis tadi mulai aja dulu kayak. Hasilnya nanti gitu ya. Mau itu kayak nggak laku atau laku kan jadi pembelajaran juga. Karena itu adalah proses belajar. Sambil mulai ya sambil belajar. Tapi ketika bisnisnya nggak mulai-mulai ya kapan belajarnya? Betul. Itu gitu, kapan mulainya kan? Lebih bagus lagi ketika punya basic, udah punya ilmu bisnisnya, mulainya akan jauh lebih bagus. Paling penting punya modal. Itu punya modal. Betul. Nah kita terakhir nih. Tadi kan aku sempat di awal tadi nanya kalau misalnya bisa ngobrol sama kopi. Nah apa kira-kira yang bakal kakak tanya atau ungkapin ke kopi itu? Karena selama ini perjalanan hidup kakak kan bersama kopi terus nih ya. Apa kak? Ibarat nih kopi lah. Kalau kopi punya nyawa, dan bagiku sebenarnya kopi itu bernyawa ya. Dan aku selalu bicara kayak obrolan ini ya. Aku setiap minum kopi itu aku selalu ngajak ngobrol. Oh gitu kan? Iya, kayak gak tau kayak dalam ketika ngopi itu dalam arti thank you bro ya. Udah menemani kehidupanku selama ini, udah menjadikanku seorang yang punya mental yang kuat, dan ucapan terima kasih itu selalu aku ucapkan bukan hanya ke teman-teman tim ataupun ke barista-baristanya Agam Pisan, tapi ke produk-produknya. Oh thank you, sudah menjadi produk yang bagus dan bisa menghidupkan bukan cuma aku, bukan cuma keluarga, tapi banyak orang. Gitu. Jadi kalau kopi pun hidup sekarang ada di depanku, thank you bro. Nah, itu aja. Keren. Iya. Dan kopinya nganggu gitu ya. Sama-sama kan. Sama-sama. Oke deh, thank you ya Kak Ian Muhazan. Ini obrolan yang seru banget ya. Mungkin bisa inspiratif juga buat teman-teman yang di luar sana pengen nyoba bisnis ya, mulai bisnis gitu ya. Mulai aja dulu gitu. Oke, buat teman-teman ini buat Kak Ian dulu. Thank you ya sudah main-main ke podcastnya Media Bersamo di Kata Bersamo. Dan buat teman-teman juga thank you yang udah nonton. Jangan lupa juga subscribe ya. Jangan lupa juga, kalau buat teman-teman yang nanya, kalau misalnya kayak ada nggak di Spotify-nya? Nah, kita di YouTube dulu nih, belum ada di Spotify-nya ya. Jadi buat teman-teman, thank you yang udah nonton ya. Jangan lupa like, udah kayak YouTuber. Oke deh, thank you buat teman-teman, dadah.